وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله ما ضاقت إلا وفرجها الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan an-nasaihud diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min aqli amwalin nasi bil batil ma ya'khuzuhu al-hukam wal ummal min ar-rasyad wal hadaya wa rishwatil hukam wa hadaya al-ummal min as-suhtil harami wa qad la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtashi والرئيس وهو السعي بينهما وقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول والعمال هم الذين يستعملهم السلطان على الأمور ومن أكل أموال الناس بالباطل. Dan di antara makan harta annas manusia bil batil dengan cara yang batil. Ini masalah masalah riba, harus hati-hati sekali. Ancamannya sangat berat sampai disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, adalatis syahadatu zur al-isyraku billah, bahwa kesaksian palsu demi mendapatkan yang riba, yang haram, itu disamakan dengan dosa syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jauhkan diri dari yang riba-riba, jauhkan dari yang haram-haram. Jadi antara riba yang sudah jelas adalah masalah bunga bank. Orang menyimpan uang deposito mengharapkan sekian bulan mendapatkan uang dari simpanan deposito itu. Itu adalah riswah, itu adalah riba, dan itu tetap hukumnya haram. Jadi jangan berharap bapak-bapak, ibu-ibu dari masalah-masalah seperti ini. Di antara makan harta manusia bil batil ma ya'khudul hukam adalah harta amwal, uang yang diambil oleh al-hukam, oleh para hakim, wal ummal, dan juga oleh pegawai-pegawai. Itu termasuk yang batil. Kalau di kita harus ada uang tip, harus ada sogokan, harus ada tambahan-tambahan. Itu termasuk sebenarnya, karena ijab qabul dia dalam pekerjaan. Saya bekerja akan mendapatkan gaji sekian, tidak mengharapkan yang lain-lain. Maka kalau dia berharap, bahkan harusnya ada yang memberi juga, dia menolak sebab ini bukan hak saya. Dan pegawai-pegawai yang mendapatkan hadiah-hadiah dari, kalau istilah sekarang apa itu, dari customer atau klien istilahnya. Kalau zaman dulu ada orang yang diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk menguruskan masalah harta, untuk menguruskan masalah zakat, kemudian dia mendapatkan hadiah-hadiah. Akhirnya pada saat dia meletakkan jabatan, diberhentikan, dia bilang ini untuk negara, yang ini adalah bagian saya. Kata Rasulullah SAW, andaikan kamu duduk saja di rumah ibu bapamu, ada nggak orang yang memberi? Begitu pertanyaan Rasulullah. Akhirnya oleh Rasul diambil semua, dimasukkan semua ke dalam harta negara.
Sekarang di kita ini sudah dianggap biasa yang namanya tip. Bahkan orang pegawai-pegawai itu kalau dikasih sogokan seperti itu, tidak ada uang tambahan, mereka bekerja tidak semangat. Bahkan sogokan itu kadang-kadang diberikan lebih dulu supaya pekerjaan lebih lancar. Begitu tidak diberi sogokan, pekerjaan tidak diselesaikan. Siapa yang memberi sogokan, itu yang lebih dulu dikerjakan. Dan ini sudah sangat biasa di negeri kita. Pejabat-pejabat, pegawai-pegawai, petugas-petugas, aparat hampir seluruhnya. Maka akhirnya terjadilah negara seperti ini. Dari mulai yang kecil, dari mulai tingkat RT, RW terus sampai ke atasnya, dan hampir tidak ada satu pegawai yang ada di lingkungan kantor itu yang harusnya melayani masyarakat dengan janji, dengan gaji yang sudah ditentukan. Kalau mereka tidak berikan sogokan lebih dulu, pekerjaan itu tidak selesai. Pekerjaan itu ditinggalkan. Bahkan ada yang harusnya sebenarnya cukup 1 hari, tapi 1 tahun nggak bisa selesai. Karena apa? Nggak disogok dulu, nggak dirojok dulu. Padahal Rasulullah sampai mengatakan laknatullah ala rashi wal murtashi. Laknat dari Allah bagi orang yang nyogok dan yang disogok. Jadi masalah riswah ini perkara yang membahayakan. Di dunia dengan riswah, administrasi akan acak-acakan, tatanan pekerjaan akan rusak. Karena apa? Siapa yang memberikan sogokan itu yang akan dilayani, yang tidak memberi itu akan dibiarkan. Di akhirat akan menjadi laknat dan dia menjadi api neraka. Dikasih tahu bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati kalau kita melihat gaji sekian, kekayaan sekian, itu kadang-kadang banyak yang tidak sesuai. Makanya kita umat Islam diajar oleh Rasulullah, kalau ingin kaya, 1 bertani, 2 berdagang. Itu kata Rasulullah. Kalau menjadi petugas, jadilah tugas yang aman, yang amanah. Jangan menerima sogokan, jangan gulul. Itu adalah sogokan, sesuatu yang berlebihan. Wa min akli amwalin nasi bil batil ma ya'khudul hukam wal umal min ar-rasya wal hadaya. Sogokan dan hadiah-hadiah. Bahkan ini hadiah, bukan sekedar sogokan. Ini kan hadiah dari saya, sekedar ucapan terima kasih. Dengan begitu ada kesungkanan dan hati sudah terbeli. Jadi termasuk hadiah ini. Wariswatul hukam wa hadayal umal min as-suhti al-harami. Dan riswah, yaitu sogokan kepada hakim-hakim, kepada ahli-ahli hukum, wa hadayal umal, dan hadiah-hadiah para pejabat, minas suhtil harami, termasuk penghasilan yang haram. Hadiah dalam bentuk apapun. Kalau pergi berkunjung ke daerah, nanti akan ada hadiah-hadiah cindramata, kadang-kadang dari barang-barang yang diharamkan, dari binatang-binatang yang diawetkan, yang dilindungi karena demi pejabat supaya untuk menyenangkan ini. Harimau yang sudah mati dikeringkan, apalagi itu kan mereka mendapatkan hadiah katanya. Ini termasuk haram. Kalau negara ingin aman, ingin selamat, ingin tidak terjadi seperti saat ini, harusnya pejabat mengajar untuk tidak menerima yang demikian. Begitu sogokan itu terjadi, maka sesuatu yang salah pun akan dilanggar. Petugas-petugas yang jujur, yang tidak menerima cogokan, dia akan ditanya, kamu sudah tidak butuh uang? Kemudian dia akan naik kepada yang lebih tinggi. Begitu naik kepada yang lebih tinggi, sogokan diterima, kesalahan berjalan. Maka dengan riswah ini, dengan hadiah-hadiah ini, lingkungan rusak.
Air kotor limbah dari pabrik yang harusnya tidak masuk ke dalam sungai dengan sogokan akhirnya masuk juga. Hutan yang harus dijaga dengan sogokan bejat juga. Ini akibat sogokan. Saya bukan pegawai negeri, tapi paham, tapi ngerti. Sebab begitu keadaannya. Apa yang tidak dibuat dengan sogokan? Segala macam kesalahan dengan riswah, hancur semuanya aturan. Dan sogokan bukan sedikit dua, bukan sedikit. Alasannya, kalau saya tidak dapat sogokan juga, nanti setelah saya juga akan dapat juga, rusak juga. Jadi lebih baik dia yang bejat, yang menanggung dosa daripada orang lain. Sampai begitu di negeri kita. Pegawai yang jujur yang tidak menerima sogokan malah dihukum, malah dihinakan. Pertanyaannya, kamu sudah merasa kaya, nggak butuh duit lagi, dan disisihkan memang. Karena apa? Karena dia hidup tidak sama dengan lingkungan orang yang salah. Jadi sudah berjamaah ini, riswah ini, hadiah sudah berjamaah, bejat negara, hancur negara, hancur administrasi, hancur aturan, hancur tata negara. Dengan apa? Dengan riswah. Dengan riswah rakyat jadi miskin, rakyat menderita, pendidikan tidak maju, apapun tidak berjalan, segala kebenaran akan tertutup, terhambat karena adanya riswah. Pantas Rasulullah sampai mengatakan laknatullah ala rashi wal murtashi, dilaknat oleh Allah orang yang nyogok dan orang yang disogok. Dari mana ini asal usulnya? Daripada pimpinan-pimpinan yang tidak jujur, yang tidak menerima agama, tidak tahu agama, yang tidak takut kepada Allah, yang dia bayangkan hanya sekadar untuk mendapatkan jabatan, dan jabatan yang dibayangkan adalah duit. Sehingga pada waktu dia pemilu, pada waktu pemilihan, pada waktu kampanye, dia mengeluarkan modal sebanyak-banyaknya sesuai dengan segala yang kemampuan dia, dengan harapan kalau dia dapat nanti akan mendapatkan, akan bisa mengembalikan. Bangun musola, membangun pencitraan, begitu tidak dapat, karpetnya ditarik dari keramik suruh diangkat lagi. Naon sebabna? Elek. Dunia hina, di akhirat disiksa. Apa sebabnya? Laknat, riswah, stres yang ada, malu yang ada. Sebab yang dibayang jabatan itu adalah, kedudukan itu bukan sebagai amanah, tetapi adalah keuntungan buat dia. Inilah rusaknya di negara demokrasi yang amburadul seperti sekarang ini. Memilih pemimpin bukan melihat kualitas, tapi siapa yang ngasih duit, sekalipun sedikit duitnya, 50.000, berani memilih pemimpin yang sekalipun kafir, yang penting ngasih duit. Begitu sekarang masyarakat kita. Apa sebabnya? Kebodohan, ketololan, kedunguan, ketidakpahaman terhadap agama. Pantas Rasulullah sampai mengatakan, yang sangat aku khawatirkan kepada umatku adalah kebodohan terhadap agama. Begitu bodoh agamanya, maka rusaklah hidupnya. Wa qad la'ana alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan juga orang yang disogok. War rais huwa as-sa'i bainahuma. Ar-rais itu adalah dikatakan sebagai perantara orang yang ada di antara yang disogok dan menyogok. Wa qala alaihi salatu wassalam hadayan ummal gululun. Hadiah-hadiah untuk para pegawai, untuk para pejabat adalah gululun, itu termasuk korupsi. Termasuk gulul itu artinya sesuatu yang berlebihan, dan diartikan korupsi. Dikasih hadiah itu para umat, para pejabat. Seperti tadi, di saat seseorang
diberi tugas oleh Rasulullah untuk mengurus masalah zakat, untuk mengurus masalah sedekah, untuk menagih dan sebagainya. Kemudian dia mendapatkan hadiah, dan hadiah itu katanya untuk dirinya. Begitu dia melepaskan jabatan, ditanya oleh Rasulullah, apa saja yang sudah diberikan oleh masyarakat, itu adalah hak Baitul Mal, itu adalah hak negara. Ini untuk saya, kata dia. Kalau kamu duduk saja di rumah ibu dan bapakmu, kira-kira ada enggak orang yang ngasih itu? Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal umal, dan umal itu adalah humul ladzi yasta'miluhu sultan alal umur. Adalah orang yang diperkerjakan oleh sultan, oleh penguasa untuk menguruskan segala macam urusan-urusan. Di kita urusan yang dipegang oleh aparat, pejabat, sekalipun dari mulai RT, kemudian RW, lurah dan sebagainya, itu kan petugas dari negara, petugas dari penguasa untuk menguruskan urusan-urusan negara dan masyarakat dan rakyat. Tapi siapa di antara masyarakat, pegawai-pegawai itu yang tidak mengharapkan hadiah, yang tidak mengharapkan riswah, itu siapa? Semua pakai, sampai susah orang menghindar. Dan kalau tidak, dicibir oleh masyarakatnya, sok suci, sok bersih, sok agamis, sok takwa. Jadi yang salah itu malah dikucilkan, yang benar yang benar dikucilkan, yang salah mereka berkelompok, seolah-olah dia sudah benar di dalam kesalahan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, tugas kita bagaimana memberitahu pada mereka. Tapi yang sedih, yang namanya sudah menjadi pejabat setingkat lurah saja sudah nggak mau ngaji lagi. Sebelum jadi lurah ngaji, beres jadi lurah tengah ngaji, sebab nonsen jadi rakyat, merasa diri lebih jadi pemimpin, padahal mereka lebih wajib ngaji dibandingkan dengan rakyat biasa. Apa sebabnya? Mereka harus lebih paham, harus lebih mengerti. Oh, saya ngajinya enggak di sini, di tempat yang lain. Kenapa enggak mau ngaji di sini bersama-sama dengan rakyatnya? Kan harusnya begitu, memberikan contoh. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dengan salawat dan doa haji. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlaskan niat, sucikan hati, munajat kepada Allah, tawasul dengan salawat dan doa haji. Semoga kita semuanya menjadi haji yang mabrur. Haji adalah kewajiban, harus ada niat, harus ada usaha. Jangan menganggap umat Islam bahwa berhaji tidak wajib, karena haji salah satu di antara rukun Islam yang utama. Harus bisa menabung untuk menunaikan ibadah haji. Di samping kita doa, tapi kita harus membuktikan kalau kita ingin menunaikan ibadah haji dengan menabung, dengan menyisihkan harta atau uang yang kita miliki. Kita mohon pada Allah, insya Allah kita semua menjadi haji yang mabrur. Mendoakan orang-orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, para ulama mujahidin fi sabilillah yang terus istiqomah memperjuangkan kehormatan agama dan umat Islam, mempertahankan akidah dan iman Islam, mempertahankan agama dan menjunjung tinggi kalimat ikhlas. Terutama Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, semoga Allah memberikan sehat walafiat, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kekuatan, kemudahan dalam segala urusannya, dan Allah berikan kemenangan semua perjuangannya. Dan kita doakan manusia-manusia yang zalim terhadap umat Islam, yang kurang ajar, tidak sopan kepada Allah, kurang ajar kepada Rasulullah,
kurang ngajar kepada umat Islam, kita doakan biar Allah Subhanahu wa taala tumbangkan segera, Allah tenggelamkan, Allah hancurkan, Allah musnahkan, dan kita semua serahkan pada Allah. Itu keinginan kita. Apa yang Allah berikan untuk kita dan untuk mereka, Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas kita ingin supaya umat Islam ini tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pernah mengganggu. Al-haziniya ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Adam wa zuriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Ila hadrat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ila hadrat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ila hadrat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Ila hadrat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqib, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqib, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqib, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jadil Hasan wal Husain ballighni ya Allah ila Makkah al-Musharrafah wa Zamzam wal Maqam wal Mash'aril Haram wa ila al-Madinatil Munawwarah ya Aziz ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan Sabilul Ibtikar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi aba'uhum wa radduhum lil haqqi wal huda. Sampai situ ya. Dan sungguh keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sangat berat sekali alaihi, apa yang dirasakan oleh mereka, oleh beliau, aba'ahum, atas keengganan mereka. Keengganan mereka apa? Waraddahum, dan juga penolakan mereka lil haqqi wal huda, untuk menerima yang hak dan juga menerima hidayah. Diajarkan, ditunjukkan, dibimbing dan sebagainya, tapi mereka menolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut seolah-olah rahmat Allah sudah terputus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngeri seolah-olah sudah tertutup pintu taubat.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Allah, laqad kana lakum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha al-ayat. Begitu dahsyat, berat rasa beban yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab penolakan manusia luar biasa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya raufur rahim, wabil mu'minina raufur rahim. Yushiru ila zalika qauluhu ta'ala, yang memberikan yushir, petunjuk ila zalika, kepada yang demikian itu qauluhu ta'ala, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim, seolah-olah kamu sudah membunuh diri ala asarihim, atas keadaan mereka yang berpaling darimu itu. In lam yu'minu bihadzal hadisi, apabila mereka tidak mau beriman terhadap keterangan ini. Jadi berat perasaan yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kata Allah, seolah-olah kamu bunuh diri, memikirkan, merasakan bagaimana nasib mereka. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking inginnya manusia ini selamat, saking inginnya kita ini selamat, sampai dalam keadaan kritis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan darah terakhir tapi nyawa yang terakhir, bicara berat, masih juga memanggil sahabatnya untuk membisikkan, sekalipun dengan bisikan yang sudah sangat lemah. Maka Sayyidina Ali maju untuk mendengarkan, mungkin masih ada pesan terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, niti umatku yang fakir, hati-hati jaga mereka. Dan yang kedua, sampaikan kepada umat, jangan meninggalkan sholat. Yang terakhir Rasulullah, setelah itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan di dunia, di akhirat Rasulullah sujud berdoa meminta kepada Allah supaya diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Di mana orang-orang semua pada takut dan mengatakan nafsi, nafsi, tapi Rasulullah mengatakan ummati, ummati. Maka manusia kurang ajar banget, mengaku iman kepada Rasulullah, tidak menghargai perasaan kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In lam yu'minu bihadzal hadis asafan, karena merasa putus asa, ay muhliku nafsika, kamu sudah membinasakan, menghancurkan dirimu sendiri karena merasakan, memikirkan keadaan mereka. Yang diajak nggak mau dengar, dipanggil nggak peduli, dikasih tahu yang baik malah melawan. Sebagian mereka menganggap Muhammad adalah orang gila. Muhammad ini orang yang tukang ayan, kata-kata yang indahnya itu hanya sekedar sastra saja, hanya sekedar syair-syair seperti kata-kata penyair orang-orang biasa, nggak ada yang istimewa. Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kurang dari setengah malam disampaikan kepada masyarakat, tuduhan masyarakat, Muhammad benar-benar tambah gila. Yang beriman juga ragu-ragu, kecuali mereka yang benar-benar yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar. Orang yang pertama kali menyatakan
andaikan apa yang dikatakan oleh Muhammad lebih dari itu, aku tetap iman kepada Nabi Muhammad. Maka disakatakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling segera membenarkan kepada kebenaran Rasulullah SAW. Sebagian dari orang banyak yang menghina. Di mana Kanjeng Nabi SAW yang tidak pernah mendapatkan perlawanan. Di Mekah dilawan. Selama 3 tahun beliau dakwah bersembunyi, sampai akhirnya Allah memanggil, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahzur wa la tamnun tastaksir. Di situ Rasulullah keluar dengan 11 pemuda sahabat, di antaranya Bilal, Allahu Akbar, sampai ke Ka'bah, berdakwah selama sampai 9 tahun, diembargo, tidak diberi akses makanan, minuman, sampai tidak boleh orang Islam ngobrol dengan masyarakat. Enggak ada makanan dan minuman, diisolasi. Di situ mendapatkan tekanan yang sangat berat. Rumah dibakar, tempat makanan dihancurkan, tempat-tempat air dibuang supaya orang Islam kelaparan. Akhirnya Rasulullah dakwah ke Taif. Ternyata di Taif mendapatkan sambitan, bukan sambutan. Dihadang oleh anak-anak kecil, dikejar-kejar, dilempar-lempar, sampai Nabi tersungkur dan jatuh lepas gigi serihnya. Di situ beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nasi ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni am ila qaribin malaktau amri in lam takun sahitan alayya fala ubali. Kata Rasulullah, ya Allah, keadaan apapun mereka musuh yang jahat, yang berasam muka, yang berbuat kezaliman, saudara-saudara yang dekat menguasai semua urusan-urusanku sampai aku tidak berdaya. Abu Lahab saudaranya jahat, dan banyak saudara-saudara yang lain yang jahat. Tapi asal engkau tidak murka padaku, in lam takun sahitan alayya fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak marah kepadaku, aku enggak peduli. Sabarnya Nabi SAW, kuatnya Rasulullah SAW kembali dari Taif ke Mekah, terus berjuang, terus mengajak umat, tidak putus asa dan tidak pernah kecewa, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah bukan Rasulullah mendapatkan kesenangan, tetapi juga mendapatkan perlawanan, sampai terjadi perang Ahzab. Orang kafir menyerang, orang Yahudi berkhianat, mereka munafik, semua berpura-pura. Banyak kejadian-kejadian perang yang lain. Apa yang diinginkan? Hanya supaya manusia beriman kepada Allah, hidup yang satu kali iman dan ibadah pada Allah, supaya mereka mendapatkan kehidupan yang baik dengan ridho Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah sampai pada kita semuanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau Rasulullah tidak berjuang lahir dan batin, wallahu a'lam, apakah kita bisa seperti ini? Umat yang lain hanya dalam beberapa waktu saja mereka sudah menjadi kafir lagi. Umat Islam sudah 1500 tahun sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan iman Islam yang sama imannya dengan iman Rasulullah SAW, yang sama imannya dengan iman para sahabat radhiyallahu anhu, yang sama imannya dengan para ulama, para wali yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jaga nih, ini hasil perjuangan Rasulullah sampai kita punya iman Islam. Dunia nggak ada harganya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, kata Rasulullah. Ya Allah, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sebagus apapun dunia bakal binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi perjuangan mempertahankan dan menyebarkan iman Islam dan syarat Islam berat. Abu Bakar Siddiq menyatakan iman pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah, mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, babak belur dihajar oleh mereka, digebugin oleh orang-orang musyrikin, pingsan sampai 3 hari.
Abu Bakar, tapi tetap dia istiqomah. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah benar, dan dia tidak takut. Apa sebabnya? Allah dan Rasulnya lebih dekat ke dalam dirinya dibandingkan dengan segala apa saja yang ada di luar keduanya itu. Maka kuat. Yang pertama kali dipanggil oleh beliau di saat beliau baru sadar bagaimana keadaan Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah, sebab dia yang berjasa untuk menanamkan iman, berjuang menyebarkan agama Islam supaya manusia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu, sampai Allah memberikan pernyataan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini menerangkan Rasulullah bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat sayang, cinta. Semua orang-orang yang beriman dihargai oleh Rasulullah. Bagaimanapun keadaan status sosialnya, Bilal yang tidak berharga dalam pandangan manusia, seorang budak hamba sahaya, miskin, tidak punya apa-apa, dan beliau berkulit hitam yang gak dihargai saat itu oleh kebanyakan, oleh seluruh manusia, dihargai sebab adanya iman, dijunjung tinggi, dan Bilal menjadi seorang yang mulia sampai suara terompahnya saja kedengaran oleh Rasulullah di surga karena ada iman. Hanya Islam yang begitu. Rasulullah yang sudah mengajarkan kepada kita. Orang sekarang teriak-teriak ada persamaan hak asasi dan hak manusia, tapi orang barat sendiri membuat ras-ras, ada Arya, ada apalagi ada Mongolia dan sebagainya. Mereka yang membuat, sampai masalah gaji saja ras Eropa beda dengan ras Asia. Kalau kita digaji 10 juta, mereka harus 100 juta. Bapak-bapak, kita nggak tahu, tapi mereka sudah begitu. Dan orang Arab sebelum mereka punya pendidikan agama Islam dari kanjeng Rasulullah, mereka merasa ana Arabi, yang lain azam, yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Tapi Islam yusawi bainan nas, sama di antara manusia, yusawi bainan nisa war rijal, sama antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya perempuan dianggap makhluk yang tidak berharga, yang hina, lebih rendah dibandingkan dengan anjing dan babi. Datang Islam, semuanya sama. Habis gelap, terbitlah terang. Itu perjuangan kanjeng Rasulullah SAW. Maka Rasulullah saat itu dihina. Rasulullah saat itu disalahkan. Apa sebabnya? Menyamakan derajat antara hamba sahaya, antara orang hitam dengan orang Arab, hamba sahaya dengan orang biasa, menyamakan dengan orang miskin dengan orang kaya. Disalahkan Rasulullah. Bagaimana di kehidupan seperti itu? Belum masalah akidah, bagaimana mungkin Tuhannya satu sedangkan kita punya Tuhan yang banyak? Begitu keadaan bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, berat rasa derita yang ditanggung oleh Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Rasulullah sangat haris, sangat bersemangat, punya keinginan kuat, motivasi yang hebat untuk terus istiqomah mengajak manusia supaya beriman kepada Allah. Wabil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat sayang, lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Akhlak begini semua sekarang sudah dilupakan. Maka orang Islam, karena orang Islam tidak menghargai orang Islam, akhirnya orang Islam tidak dihargai oleh kafir. Apa sebabnya? Oleh saudara seiman pun tidak dihargai, perasaannya tidak dihargai. Padahal Rasulullah sampai mengatakan la yu'minu ahadukum hatta, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain seperti mayuhibbulin nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri.
Sekian bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik pada kita semuanya. Allahumma sholli ala wa ashmini zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala wa ashmini zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ilmun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المسمى الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويعيذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. أسألت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضروني ججاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله
من شرورهم وتعيبهم ومكرهم ومكايدهم أتنا ومن أراد بها دعوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا معين سبحانك يا رب وعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك أسألت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله أسألت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعلمك التي لا تنام واكفني بكنفك التي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أعرف أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد اللهم شفاء بسم الله المقيم اللهم رب الناس أنزل بالباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل كاب شديد وقني من العدل والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من نزيك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.